Gimana kemarin? Jadi. Cuma gue titik aja sehari. Iya makanya. Lu udah apa kan? Saya enggak mas, saya udah mau bikin telepon aja gitu. Full gitu kan, telepon dari pagi. Banyak cuma 3 titik. 3 titik. Assalamualaikum. Kak Sonya maju lagi, Kak Sonya. Yadin, sini. Aduh. Nanan. Maju. Di sini. Padahal ya. Gitu ya. Kan di depan TV. Pak Pri, cakep sendiri. Salah ya? Itu sebelah kanan nggak dilihat ada Pak Indra. Oh, Pak Ita. Maaf ya Pak Ita, fokus ke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Ibu Eselon 1, ada Deputi. Ya, yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir di lantai 11 Kementerian PPPA untuk mengikuti konferensi pers tentang capaian satu. Konferensi pers ini satu bentuk pertanggungjawaban ya dan transparansi serta akuntabilitas pemerintah terhadap publik, menyampaikan apa yang sudah dicapai dalam satu periode, yaitu periode Oktober 2024 sampai Oktober 2025, serta upaya apa yang sudah dilakukan untuk mencapai kinerja 1 tahun dalam Kabinet Merah Putih. Ibu Menteri, catatan wartawan mewakili Nusantara Pos, kemudian Disway, TVRI World, kemudian NU Online, Kompas, DAAI TV, Kompas.com, MNC Wijaya, Republika, Akurat.com, kemudian Akurat.co, Jawa Pos, ITN Times, RRI, Kompas, dan Pos Kota. Karena dari konfirmasi seperti masih ada yang belum sampai. Rekan-rekan media sekalian, sebelum kita menyampaikan beberapa hal terkait dengan capaian dan upaya strategis, mohon berkenan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati para Ibu Wamen, para pimpinan tinggi, staf khusus menteri dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam konferensi pers tentang capaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Rekan-rekan media yang saya banggakan, tanggal 21 Oktober 2024 adalah hari yang tidak akan saya lupakan, di mana saya bersama Ibu Wamen diberikan amanah untuk turut berkontribusi membangun Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Amanah ini bukanlah tugas ringan, melainkan membutuhkan keberanian, dedikasi, serta pengorbanan, mengingat masih banyak tantangan besar yang dihadapi perempuan dan anak di negeri ini. Perempuan dan anak merupakan pilar penting pembangunan nasional dengan jumlah yang mencapai lebih dari 78% populasi Indonesia. Perempuan dan anak bukan hanya kelompok yang harus dilindungi, tetapi juga merupakan motor penggerak pembangunan bangsa. Oleh karena itu, seluruh kebijakan, program, dan layanan Kemen PPPA berorientasi pada peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan anak, serta penguatan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.
Dalam kurun waktu 1 tahun ini, Kemen PPA terus berupaya menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih tingginya kesenjangan dan ketimpangan gender, belum optimalnya peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, hingga kerentanan terhadap pelanggaran HAM. Kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan usia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual selama hidupnya. Selanjutnya, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja di tahun yang sama 2024 menunjukkan 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami setidaknya 1 jenis kekerasan baik fisik, emosional, ataupun seksual sepanjang hidupnya. Selain tingginya prevalensi kekerasan, perempuan dan anak masih mengalami keterbatasan akses, pemanfaatan, dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan sumber daya. Rekan-rekan media, dalam waktu kurun 1 tahun kepemimpinan kami bersama Ibu Wamen, periode 21 Oktober 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025, Kemen PPA telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memperkuat peran perempuan dan melindungi anak sebagai bagian dari prioritas Astacita Presiden Prabowo Subianto. Strategi ini diarahkan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang berada di lapisan terbawah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Adapun capaian strategis Kemen PPA dalam periode Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS. Yang kedua, penetapan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah dalam Jaringan 2025 sampai dengan 2029 untuk melengkapi PP Tunas dalam mewujudkan ruang digital yang aman, ramah, dan mendidik bagi anak. Yang ketiga adalah peningkatan komitmen perlindungan anak yang ditandai dengan peningkatan jumlah kabupaten kota penerima predikat kabupaten kota layak anak. Keempat, peningkatan pelaporan dan pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Alhamdulillah di tahun 2024 sampai 2025 ini sudah terbentuk 39 UPTD hingga sampai Oktober 2025 ini sudah terbentuk UPTD PPA di 34 provinsi dan 389 kabupaten kota. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa terpenuhi semua UPTD di seluruh kabupaten kota dan juga seluruh provinsi. Adapun proses hukum pada kasus kekerasan yang berpihak pada korban terus menguat. Dari beberapa kasus yang Kementerian kami kawal, proses hukum telah berorientasi pada perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban, terutama melalui upaya pendampingan, bantuan hukum, dan hak-hak pemulihan. Beberapa contoh kasus-kasus kekerasan seksual yaitu yang dilakukan mantan Kapolres Ngada NTT, kemudian kasus anak korban kekerasan dan penelantaran, kasus meninggalnya, kasus anak korban kekerasan dan penelantaran, kami mendampingi secara langsung kurang lebih selama 3 bulan. Dari si anak ini tidak terdeteksi identitasnya. Akhirnya selama 3 bulan kami menemukan siapa orang tuanya dan pelaku kekerasannya juga saat ini sudah berada di Polda Jakarta.
Kemudian kasus meninggalnya seorang anak 11 tahun akibat tindak kekerasan fisik dan seksual belum lama ini di Cilincing dengan pelakunya di usia anak 16 tahun. Kemudian kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan oleh ABH 14 tahun di Lebak Bulus. Kemudian kekerasan seksual anak 14 tahun oleh 6 anak yang berkonflik dengan hukum di Karawang. Kemudian praktek perkawinan anak yang viral terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian pelanggaran ITE dan kasus pornografi pada anak grup FB Fantasi Sedara. Kemudian pencabulan terhadap 4 anak oleh teman sebaya 8 tahun di Bekasi. Kekerasan seksual oleh pria difabel di Mataram, NTB. Kemudian kekerasan seksual terhadap anak inisial AB 2 tahun oleh ayah kandungnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kasus penyiraman air keras terhadap mahasiswa di DIY. Kasus persetubuhan anak oleh 12 orang di Cianjur. Kemudian persetubuhan